semua, it's time for curhat time. Akhirnya sepi ya. Bikin video sambil gendong juga. Saya berpikir tadinya ayah lagi sama bapaknya, Maya tidur, waktunya bikin video nih pikir saya ya. Ternyata Maya bangun. Oke, nggak apa-apa sambil gendong ya. Hari ini saya mau cerita-cerita tentang suka dukanya menikah dengan orang Jepang. Sebenarnya nih ya, udah banyak teman-teman yang nanyain dulu ya. Waktu awal nikah tuh banyak nanyain gimana nikah dengan orang Jepang gimana gitu kan. Saya pengen sharing-sharing, pengen cerita-cerita, cuman pending terus dan akhirnya baru sekarang bisa terrealisasi ya. Semoga ini menjawab rasa penasaran teman-teman, gimana sih nikah sama orang Jepang, suka dukanya apa kayak gitu ya. Dari yang dukanya dulu aja ya. Dukanya dulu, sedih-sedihnya dulu deh. Jadi dukanya dulu ya. Kalau menikah sama orang Jepang dan harus ngikutin suami tinggal di Jepang, yang pasti ya dukanya itu jauh dari keluarga, nggak bisa sewaktu-waktu pulang atau kalau kangen nih sama orang tua atau sama saudara gitu kan, lo pengen besok pulang gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi susahnya dukanya di situ, nggak bisa sewaktu-waktu pulang gitu. Apalagi kalau udah ada anak-anak kayak gini ya, lebih susah lagi. Apalagi kalau udah sekolah juga kayak gitu, harus nunggu mereka libur sekolah, harus mikirin apa sih macem-macem ya, agak ribet jadinya. Ya itu dukanya yang pertama, jauh dari keluarga. Terus dukanya yang lain itu ngurus surat nikah, ngurus pernikahannya susah, ribet. Ini dari pengalaman saya ya. Maya ngeliatin emaknya terus. Ini pengalamannya saya. Jadi dulu awal tuh kita mikir, kita mengurus administrasi pernikahan di Indonesia dulu, baru nanti dilaporkan di Jepang. Kan memang harus gitu sistemnya ya. Ngurus administrasi di Jepang dulu, baru laporkan di Indonesia, atau dari ngurus pernikahan di Indonesia dulu baru dilaporkan di Jepang. Kita awalnya milih option yang kedua, ngurus di Indonesia dulu gitu kan. Nah, waktu mau nyiapin dokumen-dokumen yang dibutuhin gitu kan, kita ada kendala gitu. Jadi saya kan Kristen ya, memang suami nantinya tuh mau baptis jadi Kristen, dan memang waktu itu sudah proses katekisasi, tinggal baptisnya aja gitu kan. Cuman ternyata ketika harus ngumpulin dokumen itu, persyaratannya itu ada yang harus melampirkan agama sebelum. Nah ini kita yang agak kesusahan, karena di sini kan nggak ada ya dokumen di Jepang tuh nggak ada dokumen yang menyatakan saya tuh agamanya Shinto, saya tuh agamanya Buddha, kayak gitu nggak ada. Jadi oke lah, kita menyerah, give up gitu kan. Akhirnya kita ngurus di Jepang aja dulu gitu. Akhirnya ya kita ngurus di Jepang, baru kita laporkan di Indonesia. Itu pun juga bermasalah. Ya begitulah. Ribetnya, susahnya gitu kan. Tapi ya saya nggak mau ceritakan di sini. Jadi ya seperti itulah, intinya ribet di pengurusan waktu nikah. Itu yang kedua dukanya. Terus budaya banyak. Yang ketiga nih ya, poin ketiga nih, banyak perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, habit ya. Ini saya kasih contoh kecil. Oh ya, sebelumnya nih, pas cuman kita berdua tuh masih bisa ditolerir ya, maksudnya oke lah, saling ngerti gitu, nggak jadi masalah gitu kan. Maksudnya kita ngertiin satu sama lain gitu.
Cuman ketika udah ada anak itu yang jadi apa namanya pertimbangan yang berat untuk kita. Jadi disitulah mulai apa namanya agak concern ya, maksudnya tentang perbedaan-perbedaan itu tadi gitu. Contoh simpel nih ya, beberapa contoh saya kasih contoh simpelnya. Apa nyium anak ya. Jadi gimana sih nggak gemes yang lihat baby yang kayak gini nih imutnya gitu kan, ngantuk ya. Pengennya tuh nyium terus gitu, apalagi yang kakaknya yang si ayah itu pas baby aduh imut pipinya kayak papau gitu kan, tergoda buat nyium gitu kan. Nah pertama kali ini waktu saya nyium ayah gitu kan, terus diliatin sama bapaknya, dan suami bilangnya gini, kasihan gitu kan. Sebenarnya bukan ngomong yang keras atau yang jangan dicium atau apa gitu, enggak, cuman dengan mukanya, ekspresinya yang bener-bener ngelihat anaknya dicium, kasihan gitu kan. Awalnya agak sakit hati ya, maksudnya saya kan ibunya gitu loh, masa sih nggak boleh nyium anak sendiri. Jadi agak shock gitu kan. Terus suami yang bilang, kan nggak tahu kamu bawa virus apa atau apa sih bakteri apa, kamu nggak tahu gitu kan, dan kamu cium anak nantinya kan kalau sakit kasihan gitu ya. Awalnya agak ya, namanya wawa ya pasti ya sakit hati ya gitu. Cuman kesini saya mikir ya juga ya, bener juga gitu kan, dan mulai memahami itu, maksudnya mulai oke lah, mulai bisa menerima dan terbiasa ya. Tapi ya tetap ya kadang-kadang keceplosan buat nyium. Terus contoh lain lagi, makan kerupuk juga. Karena di sini itu ya kebiasaannya memang kalau di sini itu ya kerupuk itu merupakan suatu snack atau camilan. Jadi bukan apa sih, kalau kita makan biasanya sama kerupuk gitu kan, udah biasa. Dulu pas berdua sih oke lah, suami nggak begitu ini ya, nggak apa-apa terserah kamu gitu. Cuman ketika udah ada anak gitu kan, mulai ngingetin, karena di sini orang nggak terbiasa makan sambil makan kerupuk gitu, jadi harus mulai dibatasin ya. Oke lah, akhirnya saya mulai mengikutin ya kebiasaan di sini, habit di sini kan. Jadi ya oke lah, nggak makan kerupuk. Ditahan-tahan ya. Terus apalagi apa ya, kebiasaan apa ya, oh iya, makan pakai tangan. Kan kalau kita makan lalapan, ayam goreng gitu kan, pengen banget kan makan pakai tangan, kan lebih nikmat rasanya. Dan itu pun juga apa sih, kebiasaan itu juga akhirnya nggak bisa saya lakukan gitu. Saya harus menahan diri, karena memang di sini apa sih, di luar pun makan di luar pun nggak lazim ya makan pakai tangan, kecuali kalau makan kayak sushi terus omusubi. Cuman kan itu bukan nasi yang kayak biasa kita makan nasi sama ayam kayak gitu kan. Jadi takutnya anak nanti ngikutin, karena kan anak nggak bisa kontrol, maksudnya nggak bisa bedain saat di rumah atau saat di luar gitu kan. Jadi takutnya itu ke bawah waktu makan di luar atau apa gitu kan. Jadi ya oke lah, emaknya yang ngalah ya. Ya kayak gitu-gitu ya, maksudnya contohnya ya perbedaan-perbedaan yang apa namanya yang sebenarnya sih nggak begitu ini ya, nggak begitu bermasalah saat kalau kita cuma berdua gitu, maksudnya suami sama istri gitu. Cuman kalau udah ada anak itu yang mulai harus agak super apa ya, mulai diperhatikan gitu, maksudnya mulai jadi apa namanya, mulai jadi concernnya kita gitu. Nah itu yang tadi apa aja ya, lupa ya, itulah yang ketiga kayaknya ya. Aduh lumayan nangis, dia ngantuk sebenarnya. Terus selanjutnya dukanya apa lagi ya, oh iya bahasa. Oh ya tadi poinnya perbedaan bahasa. Aduh ini ya, sebenarnya kalau yang ini salah saya juga sih ya, maksudnya seharusnya sebelum saya pindah ke Jepang gitu, sebelum saya kesini, seharusnya saya sudah menguasai setidaknya basic bahasa Jepang gitu. Jadi jadi nggak
nggak akan ada masalah kedepannya atau apa sih berat di sayanya gitu. Karena kalau nggak bisa bahasa Jepang itu susah ya, benar-benar susah, karena di sini semua bahasa Jepang gitu. Apa sih komunikasi sama orang itu nggak semua orang bisa bahasa Inggris, dan semua kayak tulisan-tulisan semua hiragana, katakana, kanji gitu kan. Ya walau saya sama suami kalau berkomunikasi masih ngobrol bicara itu kita memang pakai dua bahasa ya, bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Cuma memang level bahasa Jepang sama bahasa Inggris saya itu bukan yang fasih banget gitu, dan suami juga bahasa Inggrisnya nggak fasih banget, jadinya kadang kita sering miskomunikasi gitu. Kalau pas cuma berdua sih ya, ini lagi-lagi pas belum ada anak ya, nggak banyak yang apa namanya terlalu perlu kita bicarakan yang detail dan dalam banget gitu, nggak begitu banyak kan. Tapi ketika udah ada anak itu beda, jadi yang kayak mulai pendidikan macem-macem lah, jadi nyanyi di situ yang berat ya, apa namanya bahasa, sering miskom. Apalagi kalau pas lagi ribet-ribetnya gitu, aduh udah mau ngomong apa jadi bingung gitu. Aku tadi mau ngomong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang atau gimana gitu, jadi ya gitulah. Ribetnya. Susahnya bahasa ya, apalagi ya susahnya ya, susahnya ya orang Jepang nggak romantis. Ya kalau berharap punya apa sih pasangan warga negara asing gitu yang romantis, kalau orang Jepang sepertinya nggak pas ya. Jadi memang mereka nggak romantis karena mereka nggak bisa mengungkap, mereka nggak terbiasa untuk mengungkapkan ekspresi lewat kata-kata. Jadi yang apa namanya ngerayu-ngerayu gitu nggak bisa. Jadi memang mereka lebih ke action gitu, maksudnya mereka lakukan sesuatu gitu. Dan juga budaya malu yang apa namanya orang Jepang ya, malunya kan luar biasa ya. Jadi mau udah nikah pun gandengan tangan di luar, waktu kita keluar gandengan tangan itu pun malu gitu kan. Jadi karena memang menunjukkan kemesraan di depan orang itu kan bukan tabu ya, tapi malu bagi mereka. Jadi ya jangan harap apa sih yang romantis banget gitu. Kayak di film-film Korea atau kayak di film-film barat gitu, itu susah. Oke, itu poin dukanya ya. Mungkin nanti kalau next time kalau saya inget lagi gitu, nanti kita cerita-cerita lagi. Sekarang ke senangnya ya. Senangnya sukanya apa sih nikah sama orang Jepang ya, yang pasti kalau suaminya tuh tinggal di Jepang ya kita kan ikutan tinggal di Jepang ya. Siapa sih yang nggak mau tinggal di Jepang gitu kan. Terus bisa tinggal di Jepang. Terus aduh maaf ya saya lupa, karena tadi udah setting di dapur, saya pikir Maya tidur jadi saya pilih di dapur biar nggak berisik gitu kan. Ternyata bangun mau pindah lagi, setting lagi, males, ya udah di sini aja ya. Terus yang kedua fasilitas, aku di sini fasilitas apa sih maksudnya dari pemerintah itu loh bagus banget. Lanjut ya. Sama Maya. Lanjut ya. Sukanya lagi senangnya lagi sukanya lagi privacy itu dijaga banget. Jadi nggak yang apa sih suka ngecek HP gitu kan, dilihat chatting sama siapa kayak gitu. Jadi saling percaya ya, jadi diberi kebebasan saling percaya gitu. Jadi nggak yang apa sih terlalu campur, ingin tahu atau apa sih ikut campur gitu
urusan pribadi gitu, walaupun kita udah nikah ya. Jadi lebih ke gini ya, terbuka memang terbuka, tapi bukan yang ya kalau kamu pengen cerita ya cerita gitu, kayak gitulah ya. Jadi kalau pengen cerita ya cerita, kalau nggak pengen sharing ya nggak kayak gitu lah ya, kayak gitu-gitu. Aduh, Maya udah rewel, udah ini kayaknya dia ngantuk, nggak bisa cerita-cerita lagi deh. Ya. Jadi itu ya curhatan kita hari ini. Oh, tuh yang mata. Sampai di sini dulu ya, si Maya ngantuk. Kawaiso, gomen ne. Maya ngantuk, jadi sampai di sini dulu ya curhatnya saya. Begitulah suka dukanya menikah dengan orang Jepang. Nanti kalau saya ingat lagi beberapa hal gitu, maksudnya ini ingat lagi poin-poin lain, kita curhat-curhat lagi ya, cerita-cerita lagi barengan sama ayah Maya. Bye bye, thanks for watching ya. Bye bye, Wak. Nggak mau.